Kalau gitu langsung saja kita sambut Raditya Eka Prawira, editor health.liputan6.com yang akan menjelaskan lebih lanjut soal kasus COVID-19 di Indonesia yang katanya mulai melanda ini. Halo Adit. Hai tuh, Gimana kabarnya Kak Adit? alhamdulillah baik-baik. Gimana tuh kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah Kak Adit nih, sebelumnya udah pernah dengarkan juga ya mengenai melandainya kasus Oh COVID-19 iya. di Indonesia saat ini ya Kak Adit ya. Kemarin kan juga udah nulis soal headline-nya tuh aku lihat. Oke, seberapa menurunnya sih kasus COVID di Indonesia ini Kak Adit nih? Kalau dibilang menurun, udah kalau dilihat dari data yang kita terima setiap harinya, memang terjadi banget penurunan yang drastis. Pada bulan Juli aja ada sekitar 43.975, sementara per kemarin itu udah menyentuh angka nggak lebih dari 5.000, bahkan 2.000 pun enggak gitu. Itu kan menjadi kabar bahagia buat kita kan. Terlebih selain penambahan kasus terkonfirmasi yang sedikit, tapi kasus sembuhnya banyak, lebih dari 5.000 bahkan sampai 6.000. Per kemarin tuh masih perharinya ada 6.000 kasus sembuh. Tapi tetap tidak bisa menutup mata juga bahwa masih ada loh kasus yang meninggal akibat virus corona. Walaupun mungkin jumlahnya sekarang sudah ratusan, yang nggak lagi 1.000, cuman kan nggak, kita nggak bisa menganggap enteng juga bahwa oh masih ada loh kasus yang meninggal. Baik, tapi kan orang-orang tuh udah mulai pada excited ya, apalagi melihat angkanya tadinya yang sampai mungkin puluhan ribu turun menjadi hanya sekian ribu dalam waktu hanya beberapa bulan. Di bulan Juli sendiri itu tadinya berapa banyak yang terinfeksi memangnya dalam per hari? Kalau per hari bahkan ada yang sampai 43.000 sekian seperti yang aku sebutkan tadi. Memang masyarakat Indonesia kan tidak bisa dikasih kabar yang bahagia. Sedikit ini yang dikhawatirkan dan ini yang ditakutkan oleh para pakar. Jadi memang waktu pengumuman PPKM saja Pak Luhut itu kan berpesan untuk agar kita jangan euforia dulu, karena memang walaupun saat ini kasusnya sudah landai, tapi kita harus bersiap-siap sama gelombang ketiga yang Iya. diprediksi sekitar 3 bulan. Sebenarnya kalau epidemiolog bilang kemarin-kemarin gelombang ketiga itu kemungkinan akan terjadi di bulan September atau Oktober. Tapi kan kenyataannya selama beberapa minggu terakhir ini kan kita menjalani yang namanya PPKM, kan PPKM diperpanjang dengan peraturan yang berubah-ubah, tapi dalam arti itu positif, itu ternyata berpengaruh terhadap pengendalian kasus COVID di Indonesia. Jadi memang kalau sekarang kasusnya landai, kita jangan senang dulu, kita jangan keburu euforia dulu, tapi tetap sebagaimana bahwa virus itu masih ada saat ini. Jadi walaupun kasusnya landai, kita jangan juga senang-senang, jangan juga menganggap virusnya udah nggak ada, virusnya masih ada. Iya, tapi artinya itu masyarakat kan dengar kabar seperti ini, euforianya kan tetap aja meningkat ya. Apa nanti gelombang ketiga justru disebabkan karena euforia masyarakat yang terlalu besar gitu? Kalau gelombang ketiga itu kan diprediksi atau menurut perhitungan besar kemungkinan, atau ya kemungkinan akan terjadi di bulan Desember 2021, mengingat pada bulan Desember nanti kan ada libur Natal, ada libur Tahun Baru. Belajar dari yang udah-udah kan kebanyakan kasus tiba-tiba melonjak tinggi di perayaan hari-hari besar kan, kayak kemarin habis Lebaran, wah kasusnya langsung gila, sampai oksigen susah banget nyarinya, bahkan untuk mau masuk ke Wisma Atlet pun juga susah kan. Makanya semoga kasus yang kemarin kita hadapi atau situasi yang kita hadapi beberapa bulan kemarin itu menjadi pembelajaran buat kita untuk jangan sampai itu terjadi lagi. Jangan tunggu kasusnya banyak dulu baru PPKM. Tapi kalau kata Prof. Chandra, sebaiknya PPKM dilakukan ketika kasus pun naik hanya sekitar 2%, ya nggak apa-apa PPKM segera, karena udah terbukti kan dengan adanya PPKM, Indonesia tuh bisa mengendalikan kasus terkonfirmasi COVID-19, tapi kasus sembuhnya banyak banget. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi artinya sebenarnya kabar baik seperti ini tuh bijak gak sih untuk diberitakan ke masyarakat gitu? Karena kan mereka justru, Ya, kita juga harus memberitahu kepada masyarakat bahwa Indonesia saat ini kasusnya sudah terkendali.
kita harus kalau netizen bilang udahlah jangan kasus meninggal mulu, jangan kasus sembuh mulu. Nah, ini kita kasih nih kasus yang baiknya, kabar baiknya bahwa kasus terkonfirmasi COVID sekarang udah sedikit, kasus sembuhnya banyak. Cuma jangan jadikan itu membuat kita jadi kayak bebas kemana-mana, lantas kita lepas masker, segala macam, menganggap, oh kan kasusnya udah turun ya. Kasusnya udah turun, tapi ingat lagi bahwa virusnya masih ada. Iya, artinya masyarakat juga ini ya, belajar dari yang sudah-sudah. Kalau misalkan dikatakan kasusnya itu sudah menurun karena PPKM kan terbukti, berarti PPKM itu berguna kan? Iya, gitu. kan PPKM juga kita, walaupun sebenarnya PPKM kita masih bisa makan di luar dengan pembatasan yang restoran harus sekian persen orang boleh masuk dengan syarat harus sudah vaksinasi segala macam. Ternyata itu terbukti bisa mengendalikan COVID di Indonesia. Cuma tidak lantas itu membuat kita jadi jumawa. Udahlah kita main-main aja, kita happy-happy aja segala macam. Toh kalau misalnya ntar kasus naik bisa diturunkan lagi, kan nggak gitu konsepnya. Kalau bisa jangan sampai terjadi hal yang dialami sama kita di bulan Juli kemarin, yang sampai jujur bulan Juli tuh nggak usah nonton film horor, melihat situasi COVID di Indonesia itu udah menakutkan sekali sih menurutku ya. Karena jujur itu deg-degannya luar biasa. Aku pribadi ya itu baru banget divaksin, harus nunggu 3 bulan. Jadi kayak benar-benar gila, ini harus nunggu 3 bulan untuk dosis kedua. Sementara kasus COVID-nya tuh lagi tinggi-tingginya, itu jujur bikin deg-degannya luar biasa sih. Ya, tapi alhamdulillah setelah mengetahui kasusnya melandai tuh kayak wah ternyata Indonesia tuh bisa ya selama memang peraturannya jelas. Ternyata bisa ya, masyarakatnya taat ya. Iya, gini, masyarakat tuh kan akan taat ketika memang peraturan yang diberikan kepada mereka jelas. Jangan kita hanya diminta untuk ya kita harus 3M, masyarakat harus 3M, tapi dari pusatnya tidak melakukan apa-apa, kan juga sama aja bohong kan. Tapi kan ternyata terbukti ketika masyarakat melakukan 3M, pemerintah menjalankan juga tugasnya, sudah terbukti ini COVID di Indonesia terkendali dengan jumlah kasus yang sangat sedikit saat ini. Oke, nah tapi kalau misalkan tahun lalu kan meningkatnya karena juga ada fakta bahwa vaksinasi itu belum ada ya Kak Adit ya. Nah kalau sekarang nih, apakah menurunnya jumlah kasus juga justru karena adanya vaksinasi? Bisa juga iya, bisa juga enggak, karena memang data pastinya belum ada. Di satu sisi, vaksinasi kan juga saat ini masih sedikit sekali ya jumlah orangnya, walaupun kayaknya kelihatan, wah dalam sehari kita bisa 1,9 juta yang divaksin, tapi kan itu 1,9 juta terbagi atas vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, sama vaksinasi booster, sampai totalnya adalah 1,9. Cuman secara keseluruhan, jumlah orang yang mendapatkan dosis kedua pun masih sangat sedikit jumlahnya dari target. Cuman yang nggak bisa dipungkiri lagi bahwa vaksinasi sedikit banyak membantu mengurangi atau membantu mencegah terjadinya resiko berat ketika seseorang terkena COVID-19. Berdasarkan pengalaman teman-temanku yang mereka sudah divaksinasi, bahkan ada yang sudah divaksinasi 2 kali ketika kena COVID, alhamdulillahnya tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Oh ternyata COVID yang gue kena tuh seperti ini loh. Pas cek paru-paru mereka tidak bermasalah, mereka tidak mengalami gejala-gejala berat. Apakah lantas itu membuat oh itu karena vaksin segala macam, ya enggak juga gitu. Cuman memang vaksin akan membantu kita nih menyempurnakan dari ikhtiar kita untuk menyudahi si pandemi ini. Baik. Tapi terlepas dari kita sudah divaksin atau juga Indonesia sudah mulai banyak masyarakatnya yang divaksin, antisipasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan gelombang ketiga nih Kak Adit nih. Karena kan walaupun sudah divaksin pun tetap ada kemungkinan akan terinfeksi ya. Itu seperti apa di Indonesia untuk antisipasinya? Kalau kemarin Prof. Chandra mengatakan bahwa sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mencari si kasus terkonfirmasi dan melakukan tracing atau intervensi. Cuman intervensinya ini hanya pada orang yang positif aja, jangan orang yang tidak atau kontak erat yang bukan bagian dari kontak erat atau bukan bagian dari yang
berhubungan sama si positif, lantas diintervensi juga. Enggak, kita hanya fokus pada ketika ada satu orang yang positif, ya kita harus mencari kontak erat ya. Mau nggak mau kita harus melakukan tracing. Cuman kemarin Menkes Budi bilang dari 50% orang yang di tracing itu rata-rata takut untuk mau dites. Mereka takut sama hasilnya ketahuan positif. Itu kan menurutku agak-agak miris ya, antara miris sama egois sih. Ketika mereka berseru bahwa COVID itu nggak ada, COVID itu inilah itulah segala macam. Begitu ada keluarga mereka yang terkena COVID, mereka di tracing, tapi mereka nggak mau di testing karena takut hasilnya positif. Itu menurutku humor banget sih kalau memang percaya sama COVID, ketika emang ada keluarga yang kena COVID, ya maulah dites gitu kan, nggak perlu takut. Cuman ternyata banyak dari mereka yang 50% dari yang di tracing tuh nggak mau di testing loh, dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Takutnya ketika mereka nggak mau di testing, mereka malah berkeliaran kemana-mana segala macam. Tanpa mereka sadari mereka udah membawa virus dan menularkannya ke orang lain sih. Sama kalau dari kitanya tetap sebaiknya ketika ada warga negara asing atau warga negara Indonesia yang dari luar negeri masuk ke kita, itu agak lebih difokuskan lagi, karena kan memang yang kita takutkan adalah varian-varian yang udah berkeliaran di negara orang atau masuk ke Indonesia, mungkin karena kendor pengawasannya atau segala macam, kan itu yang dikhawatirkan. Jadi sebaiknya testing atau pengendalian dari orang-orang yang pulang dari luar negeri ini perlu banget ditingkatkan sih. Karena ada varian new ya yang juga ditakutkan akan masuk ke Indonesia. Dengan kayak siapa waktu itu anggota DPR yang dia merasa nggak perlu dikarantina. Wah itu kan bahaya sekali. Kalau dia nggak bawa virus sama sekali. Kalau dia bawa virus kan, ya kita gimana mau memutus rantai penularan virus kalau ada orang yang nggak mau dikarantina seperti itu, kan sayang banget dan ya miris lah dilihatnya. Oke, Kak Adit. Baik, kalau itu terakhir yang harus dilakukan masyarakat nih, meski sudah landai kasusnya, masyarakat harus apa nih? Agar tetap menjaga. Seperti biasa, kita tetap harus yang namanya 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Cuman kan lagi-lagi mengurangi mobilitas itu kan tidak bisa, karena kita butuh duit gitu. Ada beberapa orang yang butuh duit, harus keluar rumah, harus melakukan mobilitas. Ya udahlah, kalau memang mobilitas itu tidak bisa dikurangi, setidaknya 3M ke atas harus kita jalani. Pakailah masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Dan kalau memang ada kesempatan untuk vaksinasi, jangan nunggu, gue maunya vaksin ini, gue maunya vaksin ini. Gini deh, yang kita anggap baik belum tentu akan baik ke tubuh kita gitu. Kadang ada orang yang menganggap, gue mau vaksin ini aja karena katanya bakal begini. Begitu masuk ke tubuhnya belum tentu hal itu tuh terjadi loh, karena memang respon tubuhnya tidak menerima. Jadi kalau aku sih menyarankan apa yang ada saat ini terimalah gitu loh. Hasilnya akan sama baiknya kok. Sama kalau pakar bilang juga selain itu ya balik lagi perlu diketahui bahwa obesitas itu sekarang menjadi hal yang paling menakutkan di tengah pandemi COVID-19. Banyak kasus berat terjadi karena pasien adalah orang obesitas. Jadi kalau pakar bilang mulailah untuk mengubah pola hidup kita. Yang mungkin kemarin-kemarin males bergerak segala macam, yuk mulai bergerak, mumpung belum terlambat kok, segala macamnya itu belum terlambat gitu. Jadi karena kemarin juga DKI Jakarta kan mengeluarkan survei, diketahui orang dengan obesitas atau orang dengan gula darah tinggi kan juga yang paling beresiko. Jadi dari kita juga harus mengendalikan tubuh kita, mengendalikan berat badan kita sendiri agar ketika kita terkena jangan sampai mengalami hal-hal yang berat. Oke deh kalau gitu, terima kasih penjelasannya Kak Adit. Jadi meski landainya kasus menjadi kabar baik buat Indonesia, masyarakat tetap harus waspada. Oke kalau gitu, sampai jumpa lagi Kak Adit. Dadah.